Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil artikel kami. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan terlebih dahulu bahwa kami beranggotakan 10 orang dengan saya sebagai ketua Jufri Susanto. Kemudian anggota ada Wahyu Dwi Prasetyo, Nadia Hananti Putri, Ari Maulidin, Prasasti Pribadita, Afla Afifa Aminarta, Anita Wulaningrum, Sidik Darmawan, Arif Saifullah, serta Kusnul Prihatiningsi. Sebelumnya kami menjadikan ada alasan kenapa kami menjadikan Kalimantan Tengah sebagai basis penulisan artikel kami karena Kalimantan Tengah ini salah satu daerah yang sangat menarik bagi kami sehingga kami mengumpulkan datanya dan kemudian menganalisisnya menjadi suatu topik-topik tertentu. Secara garis besar kami menghasilkan 5 jenis artikel. Yang pertama adalah trade economy, human resource, ekonomi kreatif, makroekonomik, dan farming economy. Kita akan mengulas satu persatu artikel secara garis besar. Yang pertama adalah ekspor. Oke baik, ekspor Kalteng meningkat tahun 2019. Ini merupakan headline yang dibuat oleh Nadia Hananti Putri. Menurut Nadia, berdasarkan temuannya, perkembangan ekspor di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2015 sampai 2019 mengalami tren kenaikan. Penurunan ekspor terjadi satu kali saja yaitu pada tahun 2016. Kemudian, komoditas penyumbang terbesar ekspor di Kalimantan Tengah merupakan lemak dan minyak hewani dan nabati. Kita akan masuk ke artikel yang kedua yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia ditulis oleh Saudara Afla Afifa Aminarta dengan headline IPM meningkat, PDRB terangkat. Dalam temuannya, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan tren yang sangat positif, yaitu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan indeks pembangunan manusia yang selalu meningkat, menurut Afla Afifa Aminarta, PDRB di Kalimantan Tengah juga mengalami kenaikan. Kemudian artikel ketenagakerjaan. Artikel ketenagakerjaan ini ditulis oleh Muhammad Arif Saifullah. Berdasarkan temuannya, diambil dari BPS bahwa penduduk bekerja di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1.368.998 jiwa. Sedangkan angka penganggurannya sebanyak 47.189 jiwa. Kita langsung masuk ke menu yang selanjutnya, yaitu ekonomi kreatif bagian UMKM. Artikel ini ditulis oleh Kusnul Prihatiningsi dengan judul UMKM sebagai penggerak ekonomi Kalteng. Temuan Kusnul Prihatiningsi menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, angka UMKM selalu mengalami tren kenaikan. Bisa dilihat dari grafik atau bar yang berwarna ungu. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, tahun 2017 merupakan tahun dengan izin usaha terbanyak, yaitu sebesar 11.895 izin usaha. Kemudian pendapatan omset UMKM Kalimantan Tengah per tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan tren yang sangat bagus. Ini dibuktikan pada tahun 2019 merupakan tahun tertinggi dengan pendapatan omset paling banyak di Kalimantan Tengah. Menurut Kusnul Prihatiningsi bahwa UMKM ini sangat penting untuk menggerakkan roda ekonomi khususnya di Kalimantan Tengah. Kemudian sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini ditulis oleh Sri Darmawan dengan headline benarkah sektor pariwisata dan sektor pertambangan berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah. Menurut Sidik Darmawan, melalui analisis menggunakan aplikasi Stata menunjukkan bahwa probabilitasnya lebih dari 5%, yang artinya HO ditolak. Sedangkan H1-nya adalah variabel X1 dalam hal ini adalah pariwisata dan X2 adalah pertambangan berpengaruh secara simultan terhadap Y atau pendapatan asli daerah.
Ini artinya pertambangan dan pariwisata memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian kita masuk ke topik makroekonomik yaitu inflasi. Inflasi ini ditulis oleh Jufri Susanto dengan headline "Melirik Gairah Pasar di Provinsi Kalimantan Tengah". Menurut penulis, inflasi sangat penting kaitannya dengan investor. Menurut penulis, kalau misalnya inflasi di suatu daerah itu rendah, maka gairah investasi di suatu daerah tersebut akan rendah karena pasarnya rendah, sedangkan investor tidak mau menempatkan dananya pada suatu daerah tertentu dengan inflasi yang rendah. Data di samping merupakan fluktuasi daripada inflasi dari tahun per tahun. Tahun 2020 sangat rendah, garisnya berada di bawah garis biru dan garis merah. Itu dikarenakan adanya kebijakan PSBB, sehingga inflasi di Kalimantan Tengah pada tahun 2020 bulan Januari sampai Mei sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa pasar sangat lesu dan masyarakat daya belinya sangat rendah sekali. Kemudian ada komoditas penyumbang inflasi pada tahun 2020 yaitu daging ayam ras, dan komoditas penyumbang deflasi yaitu angkatan udara. Kita akan masuk ke ketimpangan. Ketimpangan ini ditulis oleh saudara Anita Wulandiningrum dengan headline "Kemajuan atau Kemunduran Ketimpangan Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah". Menurut saudara penulis, ketimpangan di Kalimantan Tengah cenderung rendah karena pendapatannya sangat merata. Bisa dilihat dari grafik tersebut bahwa ketimpangan di Kalimantan Tengah cenderung rendah. Kemudian artikel selanjutnya adalah mengenai PDRB yang ditulis oleh Ari Maulidin dengan headline "Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah". Menurut penulis, PDRB di Kalimantan Tengah cenderung stabil walaupun mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan PDRB non-migas mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu pada tahun 2017, 2018, kemudian 2019. Kita akan masuk ke artikel selanjutnya yaitu farming ekonomi bagian sawit. Artikel ini ditulis oleh saudara kita yaitu Prasasti Pribadi Tarengganis dengan headline "Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Penyerap Tenaga Kerja di Kalteng". Artikel ini secara garis besar menjelaskan apakah industri sawit di Kalimantan Tengah mampu menurunkan angka pengangguran atau menaikkan angka tenaga kerja. Berdasarkan temuan datanya, produksi kelapa sawit di Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami tren yang sangat positif atau naik setiap tahunnya. Dengan naiknya produksi kelapa sawit ini memungkinkan industri sawit membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Ternyata hal itu betul, bahwa temuan dari Prasasti Pribadita menunjukkan jumlah tenaga kerja perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, di seluruh Kalimantan mengalami tren yang naik. Dan ini uniknya Kalimantan Tengah menjadi satu-satunya Kalimantan yang menyumbang tenaga kerja di produksi sawit terbanyak, yaitu sekitar 700.000 orang. Kita akan masuk ke food estate atau artikel kami yang terakhir. Artikel kita yang ini ditulis oleh Wahyu Dwi Prasetyo dengan judul "Lumbung Pangan untuk Ketahanan Nasional". Artikel ini secara garis besar menjelaskan apakah Kalimantan Tengah sudah mencapai titik ketahanan pangan. Menurut penulis, Kalimantan Tengah sudah mencapai titik ketahanan pangan karena lahan daripada pertaniannya sudah sangat luas, yaitu sawah dan bukan sawah. Berdasarkan temuan penulis menunjukkan bahwa harga-harga pangan di Kalimantan Tengah itu sangat stabil, sehingga bisa dikatakan Kalimantan Tengah sudah mencapai titik ketahanan pangan. Demikian artikel dari kami. Apabila saudara-saudara ingin masuk ke artikel, bisa masuk ke sitesgoogle.com/stripviewkalteng.sites. Sudah saya blog. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.